Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Berita yang kemudian memberikan sebuah respon terhadap apa yang menjadi pernyataan Presiden terus bermunculan. Kali ini dari Civitas Akademika UGM yang mereka membacakan petisi Bulak Sumur, dan isi daripada petisi itu menilai Jokowi menyimpang dari prinsip dan moral demokrasi. Sahabat sekalian, ini menarik untuk kita perhatikan mengingat sebuah penilaian yang terus terjadi dan kali ini datang dari alma mater di mana Presiden Jokowi kabarnya pernah kuliah di UGM. Kalau kita perhatikan prinsip dan moral demokrasi, kalau kita hadirkan konteks Indonesia yang umum lah ya, di antaranya Indonesia itu merupakan negara yang berdasarkan hukum. Artinya semua tindakan warga negara termasuk presiden itu harus berlandaskan hukum. Kemudian juga mesti ditegakkan persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini yang disusun dengan jelas dan tercermin di dalam perilaku sehari-hari. Kemudian negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Artinya pemerintah negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut. Dalam artian kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas, sistem konstitusional di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang. Kalau misalnya seorang presiden mengatakan dirinya boleh memihak, dirinya boleh kampanye, dan kemudian apakah itu sesuai dengan konstitusi atau tidak, maka di sini para ahli, terutama para DPR, harus segera bersikap. Oleh karena itu, Ketua YLBHI ya, Muhammad Isnur, menilai bahwa pernyataan Jokowi itu adalah sikap berbahaya dan menyesatkan yang akan merusak demokrasi dan negara hukum. Dia mengatakan di CNN Indonesia, jika dibiarkan sikap ini akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara yang tegas dilarang, kata Isnur dalam keterangan tertulis Kamis 25 Januari. Sahabat kalian, dengan demikian itu adalah sebuah, ya katakan secuil tentang prinsip moral demokrasi. Kita lihat atau kita kembali lagi pada berita Civitas UGM, Civitas Akademika UGM yang membacakan petisi Bulak Sumur. Petisi itu dibacakan oleh Profesor Kuncoro ya sebagai perwakilan. Dan petisi itu ya merupakan aspirasi dari Civitas Akademika UGM yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni yang kemudian bersepakat memberikan sebuah pernyataan. Ya, kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang yang baru saja terjadi di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar UGM, ujar Profesor Kuncoro membacakan petisi. Nah, ya, Profesor Kuncoro memang merupakan perwakilan yang ditunjuk untuk menyampaikan hal itu. Kemudian dia melanjutkan pelanggaran etik di MK, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi, perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi, lanjut guru besar psikologi UGM itu. Sahabat kalian, dalam petisi tersebut juga mengingatkan Presiden Jokowi agar selalu berpegang teguh pada jati diri UGM. Bagi kami, alma mater, ku berjanji setia, ku penuhi dharma bakti untuk Ibu Pertiwi, tuk Ibu Pertiwi, di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku, ku junjung kebudayaanmu, kejayaan Nusantara, kata Profesor Kuncoro menyanyikan lagu himne UGM bersama guru besar lainnya. Sahabat sekalian, fakta ini tentu membuat semua pihak terbuka
bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi bukan sesuatu yang biasa-biasa. Kita lihat di sana ada ungkapan kami menyesali tindakan-tindakan menyimpang. Ya, ini menunjukkan bahwa mereka bukan sekedar tidak setuju, tetapi mereka melihat bahwa apa yang dilakukan itu telah jauh dari nilai prinsip dan moral demokrasi. Karena itu kalimatnya menyesali, artinya tidak sampai hati. Kok bisa seperti itu diantaranya? Kemudian mereka merinci bahwa apa yang disesali itu diantaranya adalah pelanggaran etik di MK, kemudian keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum yang tentu saja ini juga di bawah kendali seorang presiden. Artinya mengetahui dan seharusnya mencegah. Apalagi sampai terjadi, itu seharusnya tidak dilakukan atau tidak dibiarkan. Dan pernyataan kontradiktif Presiden Jokowi tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye. Jelas di sini terlihat bahwa mereka sangat menyesali mengapa seorang presiden kemudian memiliki cara berpikir yang seperti itu, yang mereka sesali. Bagi Prof. Kuncoro, ya sebagaimana dibacakan bahwa tindakan presiden itu menunjukkan bentuk-bentuk penyimpangan pada prinsip-prinsip dan moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai-nilai Pancasila. Ya kalau diukur lewat Pancasila sudah lewat semua itu. Ya bagaimana maksudnya lewat itu adalah dalam pengertian seperti yang disesali oleh para guru besar itu, ya. Dalam pengertian tidak lagi mengindahkan aspek-aspek ketuhanan, kemanusiaan, adab, ya kan? Dan bahkan itu bisa memicu terjadinya keretakan persatuan bangsa dan seterusnya. Lebih-lebih soal keadilan sosial. Karena memang presiden itu milik rakyat, ya. Dia ditunjuk menjalankan tugas dengan mandat dari rakyat. Jadi yang harus dipikirkan dan diprioritaskan seorang presiden itu adalah nasib rakyat. Nah, kemudian petisi itu juga tidak berhenti kepada Presiden Jokowi, tetapi juga DPR dan MPR. Prof. Kuncoro itu menyatakan kami juga mendesak DPR dan MPR mengambil sikap dan langkah konkret menyikapi berbagai gejolak politik yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan tegaknya kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik, lebih berkualitas dan bermartabat, pungkasnya. Sahabat sekalian, kita memang tidak pernah mendengar lagi ya suara-suara DPR itu, apalagi MPR. Apa karena mereka juga sibuk sedang menyiapkan ya Pileg 2024? Dan mengapa mereka tidak melakukan itu? Yang ada adalah ramai di podcast-podcast. Ya kalau ramai di podcast, apa artinya gitu ya? Seharusnya kan mereka menghidupkan ya bagaimana lembaga perwakilan rakyat itu hidup, yang merespon kegelisahan masyarakat ini. Kemudian kegelisahan masyarakat ini diangkat menjadi sebuah ya topik dalam pembahasan untuk mengambil keputusan-keputusan strategis dalam menyikapi berbagai macam perilaku dan tindakan ataupun manuver politik para pejabat publik. Nah, ini kita tidak melihat. Oleh karena itu, demokrasi di Indonesia kadang bukan mati karena rakyat tidak peduli, tapi para pejabat terutama di DPR MPR yang ya tidak terlalu responsif, ya tidak segera di dalam mengambil tindakan-tindakan penting untuk kemajuan Indonesia, terutama dalam hal prinsip dan moral demokrasi itu sendiri. Tapi inilah Indonesia. Semoga ke depan bisa lebih jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.